Cie, dua, tiga. Dan sana sadonya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya dan sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Halo Sobat Kabar Rantau, kembali lagi bersama kami. Untuk kali ini kami akan membahas tentang permasalahan yang sering ada bagi orang Minang. Permasalahan itu orang Minang seringkali dibilang pelit. Padahal, ini loh fakta-faktanya. Orang Minang bukannya pelit, akan tetapi mereka mempunyai prinsip-prinsip yang dipegang agar ia bisa sukses. Mari kita simak pembahasannya. Tetapi sebelum lanjut ke videonya, mari sama-sama untuk menekan tombol like, komen, serta subscribe-nya terlebih dahulu ya, dan juga jangan lupa menekan tombol loncengnya agar sobat sekalian tidak ketinggalan dari video-video menarik dari kami selanjutnya. Adat Basandi Sarak. Sarak Basandi Kitabulah merupakan falsafah masyarakat Minangkabau. Sebagai komunitas budaya yang menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan agama, tidak berlebihan jika masyarakat Minangkabau dikatakan masyarakat yang religius. Religiusitas masyarakat Minangkabau tercermin dalam petatah, petitih, mamangan, petuah, yang dipakai dalam berbagai rangkaian kegiatan keadatan. Falsafah adat Basandi Sarak Basandi Kitabulah memberi format yang jelas akan identitas masyarakat Minang. Falsafah adat tidak menafikan bahwa masyarakat Sumatera Barat merupakan masyarakat yang majemuk, bahkan memberi ruang kepada setiap orang untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing sesuai dengan hak asasi manusia. Namun lahirnya otonomi daerah seakan memberi ruang bagi masyarakat Minangkabau untuk memberdayakan identitas budaya lokal ke dalam regulasi-regulasi kedaerahan. Minangkabau merupakan salah satu etnis di Indonesia yang mempunyai khazanah budaya yang khas. Selain memiliki budaya tinggi dan karakteristik yang kuat, masyarakat Minangkabau juga mempunyai institusi yang mapan untuk menopang pola hidup dan tingkah laku anggota masyarakatnya. Banyak sekali stereotip yang ditujukan kepada orang Padang. Salah satunya adalah pandangan orang terhadap masyarakat Minang, Sumatera Barat, atau Padang yang katanya pelit. Anggapan ini diperkuat oleh tayangan sinetron atau film dengan tokoh orang Padang yang digambarkan pelit. Jadi, lengkap sudah gambaran minus tentang orang Padang di masyarakat. Ada beberapa hal yang melatar belakangi anggapan miring masyarakat pada orang Minang, selalu dipegang teguh oleh mereka yang berdarah Padang. Berikut adalah 5 prinsip yang membuat mereka jadi terkesan pelit. Alasan yang pertama orang Padang bisa terlihat pelit adalah harus sukses di tanah rantau. Keadaan orang yang sedang merantau dan jauh dari keluarga dan sanak saudara memaksa mereka untuk bijak dalam mengatur keuangan. Mereka memikirkan cara untuk bertahan hidup dan menabung untuk kembali ke kampung halaman. Sebagian besar mereka yang memilih merantau ke kota biasanya disebabkan oleh kondisi ekonomi di tempat asal mereka yang tidak bagus. Oleh karena itu mereka bertekad untuk merantau dan merintis usaha di kota besar. Banyak orang Padang yang mengadu nasib di tanah Jawa khususnya Jakarta, dan tak sedikit dari mereka yang berhasil dan sukses. Maka dari itu mereka harus sangat berputar otak untuk dalam bertahan hidup di tanah rantau. Mau bagaimanapun mereka harus berani keluar dari zona nyaman jika ingin sukses.
Prinsip yang selanjutnya adalah menjadi bos untuk diri sendiri. Kehidupan sosial ekonomi masyarakat Minang, terutama yang tinggal di perantauan sebagian besar, adalah berdagang. Walaupun usahanya itu masih terbilang kecil, tetapi mereka lebih memilih berusaha dibanding untuk bekerja bersama orang lain. Ada yang memulai merintis usaha dengan berdagang pakaian, ada juga yang memulai usaha di bidang kuliner, atau lebih dikenal dengan sebutan rumah makan Padang. Mengapa berdagang? Karena salah satu culture orang Padang adalah egaliter. Yaitu, mereka lebih suka menjadi bos untuk diri sendiri dan tidak suka ada yang mengatur ataupun memerintah mereka. Nah, maka dari itu mereka lebih memilih untuk berdagang dibanding untuk bekerja sama orang lain. Ya, ini mungkin bagus untuk dicontoh bagi siapapun ya sobat. Kenapa? Karena selain menguntungkan bagi diri sendiri, tetapi juga menguntungkan bagi orang lain dapat mendapat pekerjaan dan juga membantu perekonomian. Jika orang di negara ini semua memiliki prinsip seperti orang Minang, mungkin saja negara Indonesia dapat menjadi negara yang maju, karena pastinya peluang pekerjaan di mana-mana dan banyak masyarakat yang menjadi pengusaha. Prinsip yang ketiga adalah lebih suka memberi umpan daripada ikan. Orang Padang yang telah sukses tidak akan membantu sanak saudaranya dengan memberikan uang. Melainkan, mereka akan memberikan peluang usaha sesuai dengan kepiawaian dari saudaranya tersebut. Orang Padang yang telah sukses akan membantu memberikan modal, mencarikan tempat untuk usaha, mengatur sistem bagi hasil, dan memantau selama usaha itu berjalan. Ini juga merupakan prinsip yang bagus, karena secara tidak langsung mengajarkan untuk usaha dengan cara membantunya bukan dalam bentuk uang, karena yang ditakutkan jika membantunya dengan bentuk uang dapat disalah-artikan bantuan berupa uang itu. Jika saudaranya yang dibantu sudah mumpuni dalam menjalankan usahanya, maka akan diserahkan sepenuhnya kepada saudara tersebut. Setelah itu, saudara yang telah dibantu harus membantu saudara yang lain dengan sistem yang sama sampai berhasil. Tentunya dengan cara itu sangat bagus ya, karena di dalamnya mengajarkan kita untuk berusaha dan tak lupa untuk membantu sesama, agar juga sama-sama berhasil. Seperti ini patut kita contoh. Seperti apa kata pepatah bilang, bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Ya, artinya kita harus bersenang-senang jika nanti di kemudian hari diri kita malah hidup menjadi susah. Prinsip yang keempat adalah tidak masalah untuk terlihat miskin. Tidak masalah terlihat miskin adalah prinsip yang dimiliki orang Padang saat sedang merintis usaha. Mereka rela bekerja keras siang dan malam untuk meraih kesuksesan. Artinya lebih baik kita susah dulu, tapi nanti kita akan menuai hasil dari yang kita jalankan. Saat usahanya berhasil pun, mereka tidak serta-merta membelanjakan uangnya untuk membeli barang yang mereka inginkan. Meskipun sebenarnya mereka mampu membelinya, mereka lebih memilih menginvestasikan uangnya untuk membeli barang yang bernilai aset dan hidup sederhana. Bagaimana sobat sekalian, apa kalian golongan yang terlihat miskin tapi hidupnya mampu, atau sebaliknya terlihat kaya tapi aslinya hidupnya susah? Tulis di kolom komentar.
Untuk prinsip yang terakhir adalah tahu kapan harus menikmati hidup, dan kapan harus menabung. Masyarakat Minang terbiasa menyisihkan uangnya untuk menabung, investasi, dan membeli kebutuhan pokok terlebih dahulu. Prinsipnya, mereka tidak akan mengambil uang di tabungan kecuali dalam keadaan yang sangat mendesak. Setelah itu, jika memang berlebih, mereka juga tidak segan-segan mengeluarkan uangnya untuk liburan bersama keluarga. Menabung dulu, liburan kemudian. Itulah 5 prinsip yang dipegang teguh oleh orang Padang yang membuat mereka terkesan pelit. Mereka sebenarnya tidak pelit kok. Mereka hanya berusaha mengelola uang dengan baik agar bisa sukses. Jadi bagaimana tanggapan sobat sekalian tentang pembahasan kami? Di sini kita dapat belajar agar dapat hidup menjadi baik-baik saja. Tidak usah terlihat hidup mewah, padahal hidup kita baik-baik saja. Pastinya juga inilah pelajaran yang dapat kita ambil tentang prinsip orang Padang yang bagaimana mereka dapat menjadi sukses. Sekian dulu pembahasan dari kami. Sebelum kami akhiri, mari sama-sama untuk tekan tombol like, komen dan subscribe-nya ya sobat. Dan juga jangan lupa share ke teman-teman, agar teman sekalian juga mengetahui bagaimana orang Padang bisa sesukses di perantauan. Kami ucapkan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa untuk bahagia. Bye-bye, sampai jumpa di video kami selanjutnya.